Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Senaga dari kelas Bintansus 3 sekolah di SMA Swasta Ekabina Timur Kembangan Center. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal ujian dari fisika. Selamat menyaksikan. Pertanyaan nomor 1, benar salah. Suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT, T menyatakan suhu mutlak, dan E sama dengan energi rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Nah, di sini diketahui bahwa EK sama dengan 3/2 kT. Di sini dinyatakan bahwa T itu suhu mutlak dan E energi kinetik rata-rata molekul gas. Nah, di sini suhu jika EK semakin besar, maka suhu juga semakin besar. Maka pernyataan nomor 1 salah. Soal nomor 2, tekanan pada gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3V EK. Seperti ini. P sama dengan 2N/3V EK. Pernyataan yang benar terkait rumusan di atas, maka tekanan gas terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul per satuan volume. Jawabannya benar, karena tekanan gas di sini selalu bergantung pada volume. Soal nomor 3, sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Nah, di sini diketahui bahwa tabung tertutup dipanaskan secara isokorik. Kemudian suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula, berarti T2 sama dengan 4T1. Maka T1 sama dengan T. Yang ditanya adalah energi kinetik rata-rata yang kedua. Di sini menggunakan EK1 sama dengan 3/2 kT 1 dibanding dengan EK2 sama dengan 3/2 kT2. Di sini karena ketetapannya sama, berarti kita coret aja. Kemudian EK1-nya 1 per EK2-nya yang ditanya. T1-nya T, T2-nya 4T. Maka dicoret aja, berarti EK2 sama dengan 4 kali EK1. Jadi pernyataannya itu benar. Soal nomor 4, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi 5/3 P. Nah, di sini diketahui bahwa rumus dari gas ideal itu adalah PV per T sama dengan konstan. Kemudian diketahui bahwa P1-nya itu V, kemudian P1-nya itu P, T1-nya sama dengan T, T2-nya sama dengan 5/4 T, kemudian V2-nya 3/4 V, dan yang ditanya adalah P2. Kemudian kita masukkan rumus gas idealnya, berarti P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P1-nya P, T sama dengan P2-nya yang ditanya dikali V2-nya 3/4 V per T2-nya 5/4
Kan ini coret. Kemudian 4 bisa dicoretkan di sini, maka 5P sama dengan P2. Maka P sama dengan 3P2. Maka P2 sama dengan 5/3P. Maka pernyataannya itu benar. Soal nomor 5, sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Di sini diketahui bahwa suhu mula-mulanya T1-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Kemudian P2-nya itu 4 kali P1, berarti P1-nya itu sama dengan P. Nah, di sini yang ditanya adalah T2-nya. Di sini kita memakai rumus T1 per P1 sama dengan T2 per P2. T1-nya 300 per P1-nya itu P sama dengan T2-nya yang ditanya per P2-nya 4 kali P. Kita coret P-nya, maka T2 didapat menjadi 1200 Kelvin. Diubah ke Celsius berarti menjadi 1200 dikurang 273 menjadi 927 derajat Celcius. Maka pernyataannya salah. Sekarang soal menjodohkan. Sejumlah mesin menggunakan sejumlah mol gas beratom tunggal untuk dapat bekerja. Gas tersebut berkelakuan seperti gas ideal sehingga dapat diterapkan padanya persamaan gas ideal. Mesin tersebut mengalami proses termodinamika yang membentuk siklus termodinamika ABCA. Siklus dibentuk dari 3 keadaan termodinamika yang ditunjukkan pada tabel berikut. Kemudian soal nomor 6, jumlah mol pada keadaan A. Yang A diketahui bahwa tekanannya itu 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Kemudian volumenya 0,4 meter kubik. Kemudian suhunya 400 Kelvin. Yang ditanya adalah mol. Di sini kita pakai rumus PV sama dengan nRT. PV-nya P-nya 2 kali 10 pangkat 5, volumenya 0,4 dengan molnya yang ditanya kali R itu merupakan tetapan 8,314 kali suhunya 400 Kelvin. Kemudian ini kita kalikan menjadi 0,8 kali 10 pangkat 5 sama dengan N. Kemudian ini hasilnya 3325,6. Kemudian kita bagi menjadi N sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 5 per 3325,6. Kemudian kita bagi 0,8 dibagi 3325,6 menjadi 0,00024 kali 10 pangkat 5 sama dengan molnya. Berarti molnya yang kita dapat yaitu 24 mol. Soal nomor 7, tentukanlah VB pada keadaan A dan B. Nah, di sini keadaan A ke B itu adalah isopolar. Maka volumenya sama. Berarti VA itu sama dengan 0,4 meter
meter kubik. Jawabannya C. Pada soal nomor 8, TC pada keadaan A dan C. Di sini pada keadaan A dan C itu merupakan proses isotermal. Berarti suhunya sama. Berarti T1 itu sama dengan 400 Kelvin, maka TC-nya juga sama dengan 400 Kelvin. Maka jawabannya B. Soal nomor 9, tentukan jumlah partikel pada keadaan B. Nah, di sini untuk menentukan jumlah partikel kita menggunakan rumus PV sama dengan NKT. Di sini kita dicari pada keadaan B, maka N sama dengan PV per KT. P-nya kita ada 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 per K itu ketetapan yaitu 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikali suhunya 800. Maka di sini kita dapat 1,6 kali 10 pangkat 5 per 1104 kali 10 pangkat minus 23. Kemudian didapat 0,00144 kali 10 pangkat 28. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1,4 kali 10 pangkat 25 partikel. Maka jawabannya F. Soal nomor 10, tentukan usaha pada keadaan C ke B. Pada keadaan C ke B kita dapat rumus yaitu W sama dengan P kali delta V. Karena tekanannya sama berarti taruh 4 kali 10 pangkat 5 dikali delta V-nya 0,4 kurang 0,2. Berarti 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,2. Jadi kita dapat 0,8 kali 10 pangkat 5 atau juga bisa menjadi 8 kali 10 pangkat 4 atau 80 kali 10 pangkat 3 atau menjadi 80 kilojoule. Maka jawabannya D. Pada uraian singkat nomor 11, jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikelnya menjadi titik. Nah, di sini diketahui bahwa T2 sama dengan 4T1, maka T1-nya sama dengan T. Kecepatan rata-ratanya yaitu VRMS. Ini saya kecepatan partikel molekul 2 berapa kali VRMS 1. Di sini kita menggunakan rumus VRMS sama dengan akar dari 3/2 kT per mR. Nah, kita pakai perbandingan menjadi
2 kT per mR per akar dari 3/2 kT per mR. Kemudian VRMS-nya 1 per VRMS 2 mintanya sama dengan karena ini tetap berarti kita coret aja dan MR-nya juga kita coret. Berarti dapat menjadi akar dari T1 per akar dari T2. Berarti VRMS1 per VRMS2 sama dengan T1-nya T per akar dari 4T. Kita coret T-nya, berarti menjadi VRMS1 sama dengan per VRMS2 akar dari 1/4. Berarti VRMS1 per VRMS2 sama dengan 1/2. Kemudian kita kali silang menjadi VRMS2 VRMS1 sama dengan VRMS2. Berarti VRMS2 sama dengan 2 kali VRMS1. Pada soal nomor 12, hukum sistem mengalami perubahan adiabatik. Dikenai usaha 150 Joule sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika. Maka besar perubahan energi dalam adalah. Nah, di sini diketahui bahwa usahanya yaitu 150 Joule. Kemudian yang ditanya itu adalah energi kinetik dalamnya atau delta U. Nah, di sini kita ketahui bahwa rumusnya yaitu Q sama dengan delta U ditambah V. Karena Q-nya sama dengan 0, maka delta U itu sama dengan min usaha. Maka kita dapat delta U-nya itu sama dengan minus 150 Joule. Nah, soal nomor 13, besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan sistem adalah. Nah, di sini diketahui yaitu Q-nya sama dengan 3000 Joule. Kemudian usahanya yaitu 2000 Joule. Dan yang ditanya adalah perubahan energi dalam atau delta U. Di sini kita dapat bahwa Q sama dengan delta U tambah V, maka delta U sama dengan Q kurang V. Kita masukkan Q-nya 3000 dikurang 2000. Kita dapat delta U-nya sama dengan 1000 Joule. Sekarang soal uraian. Nomor 14, sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule, maka tentukanlah tekanan gas dalam tangki. Jadi di sini diketahui bahwa volumenya sama dengan 15 liter. Kita ubah menjadi meter kubik menjadi 15 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian molnya dikasih tahu itu 1 mol dan merupakan gas monoatomik. Kemudian energi kinetik rata-ratanya yaitu 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Diketahui juga bilangan Avogadro-nya 6,0
0,22 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi di sini yang ditanya adalah P. Di sini untuk mencari tekanan kita memakai rumus PV sama dengan nRT. Nah, di sini yang belum diketahui adalah T atau suhunya, maka kita mencari suhu dengan menggunakan rumus EK sama dengan 3/2 kT. Kita menggunakan 3/2 karena merupakan gas monoatomic. Kemudian kita masukkan EK-nya 2,8 kali 10 pangkat minus 21 sama dengan 3/2 kali 1,38 kali 10 pangkat minus 23 kali suhunya. Kemudian kita dapat suhunya yaitu 1,35 kali 10 pangkat minus 21 kali 10 pangkat 23. Berarti suhunya sama dengan 1,35 kali 10 pangkat 2. Berarti menjadi 135 Kelvin. Setelah mendapat suhunya kita masukkan pada persamaan ini, yaitu menjadi PV sama dengan nRT, maka P sama dengan nRT per V. Kita masukkan molnya 1 dikali R-nya 8,314 dikali suhunya yang terdapat tadi 135 per volumenya 15 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian P sama dengan ini kita kalikan menjadi 1122,39 per 15 kali 10 pangkat 3 minus 3. Kemudian kita dapat ini menjadi 74,8 per 10 pangkat minus 3. Kita naikkan 10 pangkat minus 3 nya menjadi positif, berarti menjadi 74,8 kali 10 pangkat minus 3 Pascal. Soal nomor 15, mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60% pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir calor tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa efisiensi 1 yaitu 60%, kemudian efisiensi 2 sama dengan 80%. Kemudian diketahui juga suhu reservoir pembuangannya itu berarti T2 nya sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin berarti ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah kenaikan suhu reservoir tersebut. Di sini pertama kita mencari T1 pada efisiensi satunya, berarti menjadi efisiensi 1 sama dengan T1 kurang T2 per T2 dikali 100%. Yang satunya itu 60% sama dengan T1 nya ditanya kurang 300 Kelvin per 300 dikali 100%. Persennya kita coret, nolnya juga, dan 300 kita lihat 300 kali 6 menjadi 1800 per 10 sama dengan T1 kurang 300. Ini kita dapat menjadi 180 sama dengan T1 kurang 300
Kita dapat T1 yang sama dengan 180 ditambah 300 menjadi 480 Kelvin. Setelah mendapat T1 dari efisiensi 1, berarti kita masukkan T1 ini pada efisiensi keduanya. Berarti efisiensi kedua sama dengan T1 dikurang T2 per T2 dikali 100%. Efisiensi 2-nya 80% sama dengan T1-nya pakai yang ini jadi 480 dikurang T2 yang ditanya per T2 dikali 100%. Persennya kita coret, nolnya juga, berarti 8T2 per 10 sama dengan 480 kurang T2. 8 per 10 itu sama dengan 0,8. T2 sama dengan 480 kurang T2. Maka T2 nya kita menjadi 0,2. T2 sama dengan 480. T2 sama dengan 480 per 0,2. Maka kita dapat T2 nya itu sama dengan 600 Kelvin.